Oke, dan langsung kita akan panggilkan satu teman kita. Ini juga adik kelas kita. Tua sekali kamu. Ya iya. Ini dulu Kita kenal dia dari dulu zaman motornya Fish Air ya. Iya, dulu apa namanya? Jenny ya? Belum. Oh, belum. Apa mbiyen? Ya kita nanti tanya aja. Oh, iya. Oke. Sirin, Farid, Stevi. Yeay. Asli Gunung Kidul juga yang saat ini mudik malam ini. Mas Farid. Selamat datang di kampung halaman, Mas. Ini hampir punya saya loh. Wah. Hampir, hampir. Wah, ini Aku bisa cerita, bisa cerita. Elah. Meh wae menjadi bagian dari Ibu-ibu mega bisnis. ibu bocah rame lu toh. Pantes diajak. Arep melu mau terus rasa-rasa. Mas ini live IG, Mas. Aman ya? Aman ya? Yang saya buat itu Mas. Iya. Aman ya? Mas Farid. Geng. Enggak, saya tertarik untuk kok sempet mau jadi miliknya itu apa ini? Maksudnya apa ini? Rumah saya tuh di Jogja di Blok O. Oh, Blok Blok O. Blok O, Blok Bu. Raka Rendra. Oh. Zaman waktu itu masih segede efek gitar ini. Kotak berarti. Semen iki gitu. Cili banget ya. Dek Raka. Oh, Dek Raka. Ternyata hari ini kemudian mengawali bisnis pribadinya. Selamat buat Mas Raka. Raka. Selebihnya nanti dibicarakan di luar kamera. Enggak. Tapi bener motornya Fish Air ya tahun itu? Pernah satu kejadian. Pernah satu kejadian. Waktu itu kalau nggak salah setiap malam minggu itu ada perkumpulan Mudika. Mudika. Kalau salah dibenarkan ya. Enggak apa-apa. Mudika. Bebel. Oh iya. Pokoknya perkumpulan teman-teman. Terus kemudian waktu itu menempati rumah Mbak Tutut, Mas Nana. Di Beranang. Di Beranang. Aku kan ngapel. Oh, ora ngono. Mulai terkuak pemirsa. Ya, sedikit-sedikit kita akan curhat ini karena Terus wah ini kok ketabrak acara ya, karena aku respect dengan forumnya. Roto mangkel sih, terus aku balik gitu, balik roto unang-unung, nyander motorku, nyander, tak kunci, jebul salah motor. Oh itu. Saking ngedreke ya. Saking yang dipakai sewan malam itu motornya Fish Air itu. Fish Air. Yang kleru Scoopy. Supra. Iya kebangetan. Yamaha Honda kleru. Oke, Mas Farid ini kan tahun segitu tahun berapa ya? 2000-an. 2000-an. Rasa terus-terus gitu Mas. Nah, kita mau mengulikan ini kan kebetulan Omnya Raka. Ini kita cerita sebentar. Omnya Raka itu kan dulu sering mengadakan event musik namanya Wonosari Musik Sunday Morning tahun sekitar 2000-an. PMB. Oh iya. Pecinta musik Wonosari. Nah, Farid ini B-nya itu dulu ikut seleksi ternyata. Saya tahunya belum lama dari Mas Nana, Omnya Raka ini. Betul, ikut seleksi dulu. Betul. Waktu itu bandnya masih namanya Shine. S-H-I-N-E. Shine. Sama Mas Pelo yang tukang nggawe tahu yang dari sini kelong semene iki. Terus ada Mas Wawan, terus ada Mas Cahyo. Rumahnya belakang Kondang Rasa. Oke. Sama Farid Stevi yang terkenal itu dari Rambutan. Orang 2000-an ya itu. Sik meletek meng siji iki liyane tetep bakal tahu. Tak pidak soalnya. Berarti Shine itu band Ini karena prokes ya. Saya yang ngerokok, kalian tidak, berarti roto minggir. Oke, siap. Orang apa? Shine itu band keberapa berarti? Saya itu band pertama saya sebelum Jenny. Band pertama sebelum Jenny tahun 99. Enggak, pas saya mulai awal kuliah 2002 2003 mungkin. 2002. tahun segitu garap-garapannya apa dulu? Musuhnya jelas Krakal Road sama Jam 1. Musuhnya gitu. Berarti kamu memulai kuliah itu 2000. Tahun 2000 saya masuk kuliah. Lah itu saya pernah titip sepeda di tempat dia. Didol nih loh. Saiki kepiye kowe mumpung kowe wis sugih saiki. Wong pit ki paling ming 120 paling. Ora wi pawene 30.000. Aku ketoke duwe iki. Sisa tak bayar ben rampung ya. Ayo aku ya butuh duit. Iki ora 30 iki 2000-an iki. 21.000 dadi ora.
Oh iya, karena dulu kita sering main ke kosnya, dia tempat penitipan barang tapi hilang semua. Kamu main di kosku? Iya. Nggak ketemu Mbak Nini waktu itu. Dibahas benar. Aku ki ora, aku ki ngeterke Nining ngono ki ngono lho. Kan lagi kuliah. Oh iya. Mendampingi belajarnya. Oke. Kalau Farid itu dulu gambar dulu atau musik dulu? Saya pertama masuk kampus dulu, jurusan desain komunikasi visual. DKV. Desain dulu, baru setelah setahun kuliah baru Coca-Cola. memulai band namanya. Iki aku ganti Coca-Cola kok. Oh di pinggir ke ya? Ronaldo. Warung gede kok wedang putih Coca-Cola. Baru setelah itu memulai band di kampus bernama Jen itu tahun 2003. Masuk kuliah dulu 2000, terus 2003 punya band namanya Jen. Ketika Sain terbentuk itu kalau di Gunung Kidul mainnya acara-acara apa? Ini belum terkuak di YouTube yang lain tak ya? Kayaknya cuma main di Sunday Morning deh. Terus main di kalau pom bensin Ledok Sari. Keranan. Bensin itu terus maju dikit, terus sebelah kiri jalan waktu itu ada event musuhnya Vandalis. Vandalis. Okay. Ya, musuhnya Vandalis. Pas Vandalis main kita menyanyikan lagu Coldplay gitu. Gitu. Waktu itu pembukanya gini. Kita akan memainkan lagu Sheila on Seven. Zaman segitu Sheila on Seven tuh dicerca. Kalau misalnya kamu mengidolakan Sheila on Seven, kamu nista itu. Itu terjadi. Di era itu. Di era itu. Terus kami main ke ternyata Coldplay sama nyanyinya Oasis. Lu kamu band humor atau apa itu? Sandalaras no. Oke, berarti memang dulu itu ngalami band-bandan kayak gitu ya. Tapi tahu pada era itu di Proliman Ponjong ada band-bandan skala Woodstocknya Gunung Kidul di daerah mana? Tahu. Dan ini sejarah band saya yang sekarang menjadi festivalis. Pertama kali Jenny dibayar itu di acara Sunday Morning senilai 500.000 pertama kali. Ini Mas Nana yang bayar. Festivalis pertama kali dibayar di acara Wonosari Musik Sunday Morning. Nasi kotak nganti jeleh, terus baru gue tiba-tiba bayar 500.000. Dan itu sampai sekarang kemudian menjadi highlights. Kalau misalnya festivalis lagi ngobrol tentang perjalanan kami, salah satu momentum yang kami rayakan itu ketika Jenny waktu itu main di acaranya Mas Nana. Aku rada lali yang kapan gitu. Tapi kami dibayar 500.000 dan itu kami rayakan bersama. Wah, akhirnya bayaran, akhirnya ono yang mengapresiasi yang kayak. Berarti bayarmu band karo bayare awake dhewe padha ya berarti? Berarti oke aku lho, Das. Oh, ngono to Mas Nana. Mas Nana carane ngono ya. Lah aku iki 1 juta gue MC enggak, karo. Mas Nana kan kerakyatan ya. Oh iya, kakak yang baik. Ayo, dia mikir, oh iki mesake. Kowe mesake. Dibayari luwih oke. Oh iki Farid kita iso golek duit dhewe semene. Oh, ternyata tenanan jebule. Ngopo kok dhewe sak yuta. Aku ra entuk-entukan. Dipek dhewe. Soale anake papat, Bro. Oke. Kita bersama-sama di sini bikin petisi supaya AA tidak menghamili istrinya lagi ya, teman-teman. Soalnya dadak ganti akun ya. Sing rekoso wong sak Gunung Kidul lho, nek Lah kowe iki sing anakku nomor 3 karo 4 urung jagong kok kowe iki wis arep petisinan. Oh wis konteks. Oh iya. Bridging-nya wis. Oh. Gunung Kidul. Bagaimana Farid meyakini Gunung Kidul dulu di era Farid? Saya mengalami cerita Farid di eranya Farid itu plat Gunung Kidul itu diskorlet burine biar tidak konangan dia sebagai warga Gunung Kidul dengan alasan-alasan tertentu. Ya. Bagaimana kamu melawan hal-hal seperti itu? Kamu membanggakan diri. Waktu itu Gunung Kidul apa yang kamu banggakan? Ini semoga tidak terjadi hari ini lagi ya. Era itu plat AB dengan akhiran D itu memalukan. Jadi istilahnya kayak satu hal yang harus ditutupi. Kalau misalnya kamu di Jogja, kamu ditanyain, kamu aslinya mana Mas? Jogja mana? Ngetan Sidi. Ya, Ngetan Sidi. Bangun Tapan, dono meneh, ngono kae. Piungan, munggah meneh Sidi Mas. Patok, dono meneh gitu. Ya tekan Pale Angin jan itu. Hari itu aku mengalami fenomena bagaimana anak-anak Gunung Kidul itu rasanya kok malu menjadi Gunung Kidul. Nah, buat aku, walaupun aku belum mengerti konteksnya secara utuh, tetapi
kira-kira gini, kalau misalnya kita itu tidak mengakui jati diri kita, ya akhirnya kita nggak akan bisa kemana-mana, karena pasti akan terbatas dengan itu gitu. Wong nyauri tempat tinggal wae angel gitu. Omahmu ngerti Mas pelayan Gunung Kidul. Wis rampung toh. Supaya kemudian kita bisa ngobrol ke perkara yang lain yang lebih manfaat daripada kemudian kita harus berusaha terlalu banyak untuk berbohong bahwa sebenarnya kita orang Gunung Kidul. Nah, hari itu aku mengalami fenomena itu dan terjadi banyak. Malu menjadi Gunung Kidul itu tema yang aku pikir tebal ya hari itu. Nah, aku meresponnya dengan membuat satu band. Waktu itu Jenny sudah ada. Terus saya bersama 2 orang Gunung Kidul yang lain bernama Mas Singgih, itu orang Panggang. Bukan, dia manajer band, salah satu band teman. Tapi leluhurnya orang Panggang. Terus satu lagi Prihat Mokomoki orang Boncong. Nah, kami membuat band namanya The Wonosari. Itu di era-era di mana memakai plat ABD itu memalukan. Kami dengan lantang berbicara bahwa kita punya band The Wonosari. Dan pernah suatu kali kita main di Pemda yang sekarang ada Universal Studio itu. Yang ada Globo itu. Iya, di ada, PLN ada, itu bundaran PLN. Ya, ada acara terus kita bikin poster sendiri menampilkan The Wonosari from Jogja. Wah, keren, menurutku menjadi Wonosari itu lebih keren dari menjadi apapun selain diri kita sendiri gitu. Jadi menurutku hari itu kemudian harus direpost dengan cara ngopo to isin dadi wong ngono gitu. Wong mereka orang makani dewe, orang menjamin hidup kita. Terus kalau misalnya mereka seakan-akan kemudian berhak untuk menjustifikasi atau menganggap kita rendah karena kita orang gunung gitu, ya mungkin karena mereka belum pernah berkunjung, orang pernah mangan rasulan, orang pernah teko neng dijak mangan bazung, jangan basem, mulut dongpring, belum pernah mengucapkan mandaan, enak banget toh. Ya mereka tidak akan mengalami itu gitu. Dan aku pikir setiap orang yang kemudian menganggap Gunung Kidul itu terbelakang segala macam itu menurutku salah gitu. Dan itu harus diupayakan. Dan aku pikir hari ini membaik ya. Teman-teman dari Gunung Kidul sudah mulai lantang berbicara bahwa aku dari Gunung Kidul dan kenapa tidak. Tapi mungkin beberapa momen yang aku alami, pernah suatu hari ada tugas fotografi dari kampus, tugas fotografi 1 atau 2 gitu. Terus setiap grup itu isinya sekitar 5 atau 6 orang mahasiswa desain. Terus dapat tugas untuk memotret landmark, fitur alam yang menjadi penanda sebuah daerah gitu. Terus kebetulan kelompok saya karena waktu itu diundi, tiba-tiba mendapatkan tugas untuk memotret landmark Gunung Kidul. Nah, satu orang bernama Robi Setiawan yang sekarang jadi gitaris saya itu nanya gitu, wah ini harus motret Gunung Kidul itu. Pertanyaannya, neng kono lampu abangnya ada itu. Terus ada yang jualan film enggak gitu. Nah itu sebenarnya gambaran betapa kemudian ketika informasi tentang Gunung Kidul itu tidak lengkap dan tidak komprehensif, ya jadi sah kalau mereka menerka bahwa Gunung Kidul itu ya begitu-begitu aja gitu. Nah menurutku hari ini tadi di belakang ngobrol banyak sama teman-teman tentang narasi Gunung Kidul sebagai kota turistik yang diandalkan kemudian pantai, terus apalagi sekarang yang hype di Gunung Kidul turistik alam gitu, ada pantai, ada gua, ada segala macam. Itu kan sebenarnya narasi yang lemah, narasi yang ya menurutku tidak adil gitu untuk tempat-tempat lain yang tidak punya tempat wisata. Dan itu hanya narasi sebagian orang yang keberkahan duwe pantai, dilalah duwe gua. Tapi banyak kampung, banyak desa, banyak person, banyak kolektif yang tidak punya aset itu. Jadi kalau misalnya hari ini kemudian narasi tentang Gunung Kidul itu tentang turisme, aku pikir itu narasi yang lemah yang harus segera tanda kutip kemudian dilawan dengan narasi pembanding. Nah, narasi-narasi tentang kreativitas, tentang budaya, tentang hal-hal di luar spot turistik itu menjadi penting dan harus diupayakan oleh teman-teman di Gunung Kidul itu. Termasuk kemudian hari ini, terlepas bahwa ini adalah peletakan batu pertama untuk namanya Wedangan Simbok gitu. Tapi kemudian kontribusi Wedangan Simbok untuk memunculkan narasi-narasi kreativitas budaya non turistik itu jadi utama. Dan menarik ketika misalnya hari ini kemudian munculnya ada Mas
wasis, yang ngedrum, ada Mas Andi yang kemudian gitar. Itu kan sebenarnya bukan turistik, bukan wacana turistik ya. Ya ini skill, ini kecakapan budaya, kecakapan kreativitas yang harus lebih sering muncul daripada kita ngomongin sekali lagi terus apa sih saiki gua iki apa tuh? Gua sing ana banyune apa sih ini? Pindul gitu. Bukan berarti menurut saya kemudian bukan berarti itu tidak penting, enggak. Tapi kemudian narasi pembanding itu menjadi penting. Narasi pembanding itu akan menjadi alat untuk memajukan kota ini lagi, daerah kita lagi, tetapi tidak dengan cara yang berpihak pada segelintir orang, tapi setiap daerah punya narasinya sendiri yang kuat untuk dibicarakan. Secara branding ada storytellingnya. Betul, betul. Dan itu justru yang kemudian bisa diceritakan dengan komplit ya. Kalau misalnya ngomongin pantai, ya sudah kan narasinya ono pantai. Pokoknya karena sing di pantai dilalah Gunung Kidul. Jadi betul. daya saingnya itu kurang tes gitu ya. Dan itu pun lemah karena juga banyak tempat lain yang punya pantai, banyak tempat lain yang punya aset wisata yang aku pikir sama gitu. Berarti praktisnya secara ini kita kebetulan ketemu teman-teman dari Sanggar yang dikumpulkan ini bisa datang ke sini semua. Teman-teman seniman dari Gunung Kidul juga banyak yang hadir ini. Apa ya? Treatment yang paling sederhana untuk biar mereka juga bisa menyuarakan bahwa ya Gunung Kidul itu rameng sekedar kue pantai, gua dan kayak gitu. Kalau teman-teman Sanggar tentu saja kemudian respektasi yang amat sangat tinggi ya pada teman-teman yang bergerak tanpa ada tendensi yang terlalu besar gitu ya. Ya kudu melaku, kudu dilakoni, kudu nggawe, kudu menciptakan karya, itu sebenarnya peran Sanggar itu begitu gitu. Tapi yang kemudian jadi penting kemudian ada tim, ada ekosistem yang kemudian membaca ini sebagai sebuah pergerakan yang kudu ditoto. Iki goalsnya apa sih? Berarti ada timnya itu? Ya, maksudnya tim itu kan artinya juga menjadi kolektivitas bersama ya. Berarti ada SDM yang memang betul concern kita melihat potensi-potensi. Tidak hanya selesai diproduksi karya, tapi kemudian mengkomunikasi karya-karya itu menjadi statement, menjadi pernyataan gitu. Dan aku pikir ini menjadi penting hari ini. Juga sama pentingnya ketika ini juga tadi obrolan belakang sama pentingnya kemudian ketika ada teman-teman kita di ranah politik, di ranah politik daerah yang kemudian memang punya kontribusi yang real, karena jasa Sanggar itu ya akan selamanya jadi jasa Sanggar kalau tidak diapropriasi, kemudian tidak di-highlight, kemudian tidak dimunculkan sebagai statement daerah. Sementara ini kemudian statement daerah kan kemudian tourism gitu kan. Tapi bahwa statement daerah itu kemudian aset daerah bernama karya-karya Sanggar, karya-karya orang-orang kreatif, itu kan selalu akan jadi lawuh ya, bukan jadi menu utama gitu. Nah ini tentu saja kemudian menjadi kritik personal dari saya yang tentu saja harus divalidasi ulang gitu ya, belum tentu benar, tapi menurutku untuk asas kebermanfaatan bersama dan pemerataan tourism itu kemudian menjadi satu agenda yang penting, tetapi agenda yang lain juga harus berjuangkan. Itu agenda kreativitas, agenda budaya, dan hari ini kemudian keterbatasannya banyak gitu. Gimana sih kita bisa bikin event budaya yang proper gitu, bikin pernyataan-pernyataan budaya yang kemudian tembus sampai ke nasional gitu. Oke, ini mungkin kesempatan yang baik sekali. Mungkin di sini ada teman-teman yang sudah menjalankan seperti yang kita maksudkan bersama-sama, dalam arti mengusahakan bagaimana sih biar teman-teman di Sanggar, kan Sanggarnya ada yang utara, tengah, selatan ya, bener ya, itu kan sudah dipetakan, itu kan berarti memang berniat memanage bener, jadi potensi-potensinya. Dan saat ini informasi untuk Farid juga, teman-teman di sini kan ada Lukas dan teman-teman itu ada namanya program Sopo Aroh Sanggar. Jadi mereka mobile dari Sanggar ke Sanggar yang lain di seluruh Gunung Kidul. Nanti endingnya ada acara apa kas? Budaya apa kemah camping budaya. Nah, itu mungkin salah satu output dari Sopo Aroh Sanggar itu, sekaligus menginventarisir potensi-potensi yang ada di mereka. Saya juga tidak tahu, belum ngobrol banyak tentang apa narasi yang akan mereka sampaikan sejauh ini. Tapi yang jelas kita di sini
ya sekalian ada tempatnya di sini, kita nanti bisa ngobrol bagaimana kita bisa mengakomodir orang banyak menjadi satu kesatuan yang luar biasa, tentunya untuk potensi Gunung Kidul yang lebih baik lagi. Karena ini kemarin dapat laporan dari teman-teman ini juga ternyata banyak hal yang bisa digali, banyak potensi dan bisa ditimbulkan karakter-karakter khususnya itu yang kuat dari masing-masing sanggar itu. Ini contohnya kalau sanggar, jadi mereka memang butuh orang-orang ya kayak Farid ini yang bisa ikut memaintain, ikut mendampingi, ikut ngobrol bagaimana memberi masukan biar Gunung Kidul tuh orang biah-biah gitu loh. Dan untuk teman-teman di sini mungkin yang punya brand atau merek baru, usaha baru, mungkin kita sedikit bertanya tentang Farid. Bagaimana mengakselerasi atau mempercepat branding lokal itu biar cepat itu teknis, gambaran besarnya seperti apa sebenarnya? Karena kita tahu dulu PT KAI, saya juga lihat dia pakai batik 1/4 miliar saya pernah. Tapi kenapa harus diganti itu loh yang dikeluhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, padahal itu logo KAI yang jeleret itu karya orang pelayan, itu luar biasa sekali. Tapi sudah bertahan 9 tahun jadi cukup lah ya. Iya nek iso rasa diganti loh, gantine yo begitu aja. Branding lokal potensinya. Brand lokal ya. Ya ini sebenarnya panjang gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin branding yang branding 101 gitu ya, cepat itu branding itu kan sebenarnya kemudian bagaimana kemudian mengelola cerita sebagai aset brand. Jadi ketika brand itu kan merek. Nah era sebelum ini itu merek itu tidak berfungsi, yang berfungsi adalah produk. Jadi yang dibicarakan kemudian seberapa berkualitaskah berasmu, seberapa berkualitaskah potongan rambutmu, seberapa berkualitaskah MC-mu gitu, secara praktek begitu. Tapi kemudian di ranah brand, terutama hari ini ketika misalnya brand itu menjadi, kan setiap orang sekarang brand ya, setiap orang punya akun Instagram, setiap orang kemudian berusaha untuk membranding dirinya sendiri. Nah kekuatan dari brand hari ini adalah cerita brandnya, bukan sekedar hanya produknya. Produknya harus beres, tetapi kemudian cerita tentang brandnya itu menjadi yang utama, karena kemudian yang membuat orang tanda kutip kemudian membeli, mengakses, bahkan kemudian akan menyembah dan membuatnya menjadi brand yang kemudian ini adalah brand yang aku banget, itu kan ceritanya gitu. Jadi menurutku hari ini adalah eranya setiap orang yang punya produk itu harus bercerita tentang produknya. Kenapa toh produk ini dimunculkan, kenapa toh brand ini harus muncul, visi misinya apa, kontribusinya pada publik apa. Itu lebih penting daripada hanya sekedar menceritakan. Bukan lebih penting, tapi setelah produknya beres. Karena kalau produknya beres, branding itu akan membohongi ya. Oh ceritanya daki-daki, tapi kemudian ketika dikonsumsi brandnya, oh ternyata enak. Itu kan flop gitu ya. Dan market zaman sekarang itu akan gampang berbalik ke brand yang lain, karena brand kompetitornya itu banyak banget. Jadi kalau misalnya produknya bagus, terus kemudian diceritakan dengan baik, itu kesempatannya besar untuk memenangkan kompetisi. Jadi kalau misalnya brand Banolwanya sebenarnya membangun kecakapan untuk menceritakan brandnya. Dan cerita brandnya itu, ini highlightnya ya, bercerita itu satu hal, tapi menceritakan sejujurnya itu hal yang lain. Terutama dalam konteks Gunung Kidul gitu, menceritakan bahwa ini produk Gunung Kidul itu kan juga perkara, kalau misalnya aku refleksi ke momentum yang tadi ya, ini kan perkara susah. Tapi hari ini kemudian sama-sama bikin kopi Robusta dari Flores misalnya gitu. Tapi kalau misalnya ada narasi ini diolah oleh anak muda Wonosari yang seperti ini, itu kemudian jadi nilai tersendiri. Jadi tidak hanya selesai di Robusta dan Flores ya gitu, tapi kemudian ada konteks Wonosari Gunung Kidul yang kemudian bisa disematkan. Nah, satu hal yang pertama, poinnya adalah jangan hanya menceritakan produknya, terus kemudian ceritakan mereknya, ceritakan sejarahnya, ceritakan segala sesuatu yang melingkupi mereknya ini, terus kemudian kejujuran menceritakan merek. Karena sebenarnya setiap cerita itu selalu punya marketnya. Kadang-kadang misalnya kemudian cerita tentang Gunung Kidul, masa ya Pak Yugi ngomongin Gunung Kidul,
Tetapi jangan lupa ada juga orang-orang yang tertarik dengan isu itu gitu. Jadi kejujuran menceritakan prosesi brandnya dan ekosistem yang membangun brandnya itu menjadi kunci penting untuk branding hari ini. Terutama dalam dunia yang ya sekarang setiap hari kamu menemui feed Instagram, Twitter segala macam yang ngomong ke aku ini MC tapi aku saiki gambar aku chalkboard ngono kae. Larang sih saya. Larang bisa. Neng payu. Yang payu, dek narasinya jelas kok, narasinya mbok sparing-paring anakku papat, ngono kan ngono. Tapi kan itu jujur. Justru itu yang kemudian menjadi pantas kok saya sugih itu karena jujur ya? Karena wong mesake kowe gitu. Oh iya, karena mesake ternyata. Jadi ada emosi yang dilibatkan. Betul, di ada situ. emosi yang dilibatkan. Lho aku ki luwih pinter lho sak jane karo iki. Ning sugih iki. Oke. Jadi intinya adalah bagaimana bercerita tentang pembuktian produk. Jangan cerita itu dibuat-buat sebelum produk dibuktikan. Khususnya orang Gunung Kidul, keberanian untuk bercerita itu harus selalu ditekan terus, karena orang Gunung Kidul kan basically-nya itu dulu minder, dulu dinyek, dulu di kene iki nek golek pembantu ning ngono. Ning Wonosari, ning Gunung Kidul. Selalu hal-hal seperti itu yang ditanamkan melalui orang tua kita, melalui anak turunnya. Nah, di saat momen seperti kita ini, saatnya menyuarakan bahwa Gunung Kidul itu punya potensi yang luar biasa dengan kualitas yang sudah teruji. Karena kita tahu ya, kalau kita band-bandan itu tukang lighting, tukang panggung, mesti wong Wonosari mesti jos-jos. Nah, itu sebenarnya potensi-potensi seperti itu yang Gunung Kidul punya dengan SDM yang bahkan lebih dari itu menurutku ya. Nah, sejauh apa? Kalau misalnya teman-teman paham dengan kredo kreativitas kan hanya muncul di situasi terbatas. Kalau tidak terbatas, kamu tidak kreatif kan gitu. Wong kepepet itu mesti njuk neko-neko. Nah, membayangkan Gunung Kidul yang kita pahami bersama keterbatasannya segitu banyak, kan muncul kreativitas yang tentu saja kemudian di luar nalar orang-orang yang berkecukupan gitu. Taruhlah begini, kalau kita membandingkan kreativitasnya Gunung Kidul dengan Jakarta, ini kemudian tidak memojokkan Jakarta ya, tapi Jakarta yang kemudian terfasilitasi, tentu saja kemudian produk kreativitasnya harusnya lebih baik dari sini gitu, lebih baik yang di sini. Aku tadi ngambil idiom, neng Wonosari kacang ini tidak dipetel misalnya, orang iso dibedol, kudu dipetel, tang, ono kacang serendol kan kudu kreatif gitu. Makanya kemudian menurutku paradigma melihat Gunung Kidul itu kemudian harus diubah menjadi paradigma kreatif, bukan paradigma yang semata-mata kemudian melihat ini oke, terbelakang terbatas itu sudah terlanjur tersemat dan diamini aja gitu. Tapi kemudian yang muncul dari keterbatasan itu apa ya? Kreativitas. Nah, kalau misalnya menilik ulang ke sejarahnya Gunung Kidul, ini jadi diskusi yang panjang, tetapi kemudian produk-produk budaya Gunung Kidul itu pasti produk kreatif. Pernah dengar istilah serandul, teman-teman? Serandul itu kesenian daerah pre-ketoprak, pre-wayang uwong. Jadi di Gunung Kidul itu ada salah satu kesenian daerah bernama serandul yang kayak ketoprak, kayak wayang uwong, tapi tidak dengan gamelan. Karena kita nggak punya. Topeng itu agak baru, tapi serandul itu isinya kayak pemainnya beberapa orang saja, tapi tanpa gamelan. Terus kemudian bunyi gamelan dan bunyi narasi itu diucapkan oleh orang karena nggak ada. Dan itu kan jadi karakter kita kan gitu, ya ora apa-apa, tapi tetap berlakon itu. Nah, itu kan sebenarnya produk-produk kreatif yang seperti itu kan wakil banget yang Gunung Kidul gitu. Nah, termasuk Anda berdua ini kan produk kreatif toh. Jadi mimpi kalian kan tidak menjadi MC kan? Iya, tapi karena terbentur tekanan ekonomi, terjerumus ke jalan yang benar. Termasuk saya. Podo ya berarti kita. Oh iya dong, gitu. Kalau misalnya ada depan sama anak kreatif yang di kota besar gitu ya kowe duwe iki kuwi gitu. Tapi kalau misalnya kamu merasakan di Gunung Kidul, privilege-nya itu kamu lebih banyak loh ya. Dan hari ini harusnya kemudian jadi momentum bagaimana kemudian orang-orang di luar sana yang kemudian punya fasilitas yang lebih itu harus respect sama Gunung Kidul, bukan begitu? Betul sekali. Karena Gunung Kidul ora ono apa-apa wae iso dadi ono akeh. Nah, seperti itu. Walau kalau 2029 mau gitu, aku akan menjadi orang seperti ini.
Weh, luar biasa. Oke, teman-teman, mungkin kita punya kesempatan 3 penanya. Ada yang mau ditanyakan bersama Mas Farid, Stevi? Ini kita ngobrol aja, ngobrol Silakan, asik. yang mau tanya, boleh. Silakan teman-teman. Kita beri kesempatan 3 atau 2 atau 1. Bebas, ini mumpung gelem ditakoni lho, biasanya angel lho ditemoni ya. Silakan, angel. Mas. Mas kameramen. Silakan, mungkin yang dari pelayan atau Mas Guntur yang ada di luar. Teman-teman dari Sanggar mungkin. Sambil nunggu pertanyaan, saya mau nanya dulu. Ada yang sudah baca buku ini? Gunung Kidulan bukunya, judulnya. Ayo, siapa yang sudah baca? Ada yang sudah baca? Boleh angkat tangan. Sebagian boleh gitu, sebagian. Ada yang sudah baca? Ada yang sudah baca? Mas Guntur mesti. Mas Guntur mesti. Oh, ora ketok mata tuwa ya. Gunung Kidulan. Gunung Kidulan ini saya belum ini buku pertama dari trilogi tentang Gunung Kidul yang sedang kami buat, dan penulisnya kita tidak bisa ketahui karena tulisannya cuma Gunung Kidulan, tulis oleh wong gunung. Dan dari sini saya sedang berusaha untuk menyelesaikannya. Jadi sebab demi sebab gitu. Dan semakin membaca ini saya semakin tahu bahwa sebenarnya kita punya banyak hal yang membuat kita terus ngapain sih selama ini malu, ngapain sih kemudian selama ini kemudian kita tidak bergerak. Buku ini di pasaran harganya kira-kira mulai dari 150.000 sampai 400.000. Itu kayak satu paket pulsa sebulan, paket internet kalian sebulan, atau buat saya yang konsumsi kopi ya satu botol kopi buat saya gitu, rampung. Tapi buat saya ini membantu untuk mengetahui jati diri kita sebagai Gunung Kidul. Saya tidak mengadvokasi buku ini karena saya juga kenal, saya tidak mempromosikan ya secara nggak langsung, tetapi mempromosikan wacana dan keilmuan tentang Gunung Kidul. Iki sini wawi seko gadul tekan nongko tekan segala macam. Coba Mas dibaca bab. Iki. Bab-babnya. Ini ada apem condrong, ada gatrot, dingkle. Ini kata-kata yang jarang kita dengar padahal di sekitar kita ada ya. Yap. Jogolawang, Sri Trowong, ini apa ya? Lakui. Kan kita nggak tahu ya. Oh. Dan ini bahkan satu dari 3 buku yang akan dirilis, dan kabarnya saya kenalan dengan salah satu publishernya namanya Patrick Manurung. Dia orang Sumatera yang beristrikan orang Gunung Kidul dan dia concern dengan Gunung Kidulan. Nah, info dari Mas Patrick itu penulis yang mau Gunung Kidul itu sedang menyiapkan buku kedua. Nah, tapi terus menurut saya kemudian sebelum buku kedua rilis sebaiknya kemudian Mbok Menowo kemudian pada mau baca ini. Ini enteng banget dan kebanyakan bahasa Jawa. Lucu banget bukunya gitu. Ada beberapa teks yang bahasa Indonesia tapi aneh menurutku. Tapi sekalinya dia ngomong bahasa Jawa dan Wonosari dan Gunung Kidulan, wis kaya ngrungokke kowe cerita ngono kae. Persis. Ini menarik sekali karena banyak sekali kata-kata yang apa ya? Yang unik, yang enggak ada di tempat lain, yang cuma ada di Gunung Kidul. Yang iki sik gawe sapa iki? Wong gunung kuwi. Anonim. Ini sekali lagi aku mempromosikan dengan sengaja gitu. Kalau misalnya teman-teman mau membaca ini sidik-sidik gitu ya. Kelompok. Nah, nggak tahu ya apakah kemudian ini fontmu. Oh, iki tak. Iki di custom dhewe. Oh, tak gambar karena font elek. Terus tak tulis gitu. Tapi aku membayangkan ketika setiap sanggar kemudian punya buku pegangan ini, kemudian berarti dhek iki urung ketemu kowe berarti? Aku urung ketemu. Tapi kabarnya kemudian aku tetanggaan sama dia di Jogja, di Gadisokwa. Oh. Terus Mas Raka Rendra, mungkin kalau misalnya di sini ada satu kopi tentang ini, terus teman-teman bisa ngopi, makan sambil nongkrong terus membaca ini, aku menurutku menjadi kampanye yang menarik. Apa menarik karena kayaknya maksudnya enteng ya buat kita baca itu benar-benar fresh karena cerita
Ada yang tahu nih siapa? Dua orang ini. Pendul sama? Ya. Bukannya kalau di Gunung Kidul pendul sama beles ya? Oh, tembem dan beles itu satu hal sama. Ya. Lucu lah. Maksudnya ini jadi pemantik yang menarik untuk membicarakan Gunung Kidul. Tapi aku nek maca mergo ana tulisanmu lho paling. Nah, semoga nanti buku kedua. Nah, jadi kan kayak gitu juga mempengaruhi sebenarnya, bahwa covernya ternyata tadinya nggak seperti ini loh tulisannya. Tulisannya mungkin terlalu apa ya? Terlalu aat gitu ya. Gunung Kidul banget berarti. Ini berarti buku kedua OTW kolaborasi. Belum tentu, aku belum ketemu Mas. Nah, Belum ketemu. Nemune ning endi kuwi nemu? Ada di Tokped, ada di Shopee, ada di macam-macam. Berarti ada yang merekomen ini kok ada buku kayak gini. Aku juga baru tahunya belum lama. Terus aku mulai baca dan menarik banget. Ada bahasa-bahasa yang ya bahasa-bahasa kita yang asli kita. Betul. Misalnya di bagian bab awal itu dia bicara tentang reksan. Reksan itu pohon-pohon gede yang ada di sekitar kita. Dan itu kan sebenarnya nilai filosofi dan psikologi ada. gitu. Betul sekali. Terus mulai sejak baca buku ini, ketika misalnya aku lewat ke pohon gede itu, terus bukan lagi pohon gede yang angker aku baca, tapi kemudian oh ini itu ekologis, ini untuk menjaga mata air, ini. Berarti kan besok kita ke Ponjong ya? Apa? Kita Iya. jalan ke matahari. Di Banyusoco itu ada juga tuh yang reksan gede banget. Dan di setiap desa menurutku banyak. Termasuk juga wiwitan di Gunung Kidul kan ada reksan yang di, kalau nggak salah di belakang Amigo itu ada reksan. Tapi aku belum pernah. Oh, Gadung Melaten. sudah ambruk ya, itu Mas. Gadung Melaten. Ambruk. Ringinnya ambruk. Ambruk. Iya. Oh, ringin sih. Wes. Oke. Ini mungkin itu Arto tinggal apa kebetulan? Gunung Kidulan, Wong Gunung. Silakan teman-teman yang penasaran istrinya. Oh, jadi tinggal. Di fotokopi. Yang jelas ini asik, nanti boleh dicari buat bahan ngobrol juga. Oke. Silakan Om Erik. Tadi ada nyebut nama Patrick ya. Oh iya. Itu kebetulan menantu saya. Iya. Jadi istrinya Patrick itu keponakan saya. Jadi aku ketemu sama penulis buku ini di rumah saya di Kalasan. Nah, ini bisa tutur lebih banyak. Oh iya, iki sik mbau reksa iki kan iki. Nek kon wet-wet Baru sorsan maksudnya. kowe takon apa wae ono. Mulai gak selamat kon. Gimana ini ceritanya Mas Erik? Ketika buku ini belum diterbitkan, aku pernah ketemu sama dia. Kebetulan ada Desta pada waktu itu. Ngobrol sama Desta sama Patrick. Ini akan meluncurkan Gunung Kidulan. Dan bahkan dia pernah nanya aku, Om kalau ini gini-gini nih. Waduh, aku itu tahun 79 wis metu saka Gunung Kidul. Ora ngerti apa-apa aku soal Gunung Kidul. Ya. Tetapi pada dasarnya aku tidak pernah malu mengakui sebagai orang Gunung Kidul. Dimanapun aku berada, sampai kembali aku pulang ke Gunung Kidul. Iya. Ya. Ya sering tahun 74 kita main basket di SMA 3B. 74 atau 75 ya. Itu dinyek melebu lapangan basket iki. Lho apa Gunung Kidul iso main basket lemah wae nelo apa nang lapangan basket. Nelo. Nelo, lemah nelo. Mungkin kalau anak sekarang nggak tahu ya nelo itu ya apa ya. Tapi itu. Dan ABD, kembali ke ABD tadi itu selalu identik dengan aku bocah desa. Oh. ABD itu makanya dulu selalu oh di Gunung Kidul, mesti lu ngatus sih, mesti lu ngatus. Ya, dan banyak sekali apapun tentang sesuatu yang tidak baik pada waktu itu, karena memang Gunung Kidul pada waktu itu sangat terbelakang, karena sangat semi terisolir Gunung Kidul pada waktu itu ya. Akses cuma satu jalan, yaitu lewat Piungan. Akses yang lain itu belum ada bahkan. Jadi bupati pada waktu itu Kanjeng Jayadiningrat sampai membuat sebuah aturan yang secara tidak dia sadari itu, kalau sekarang generasi sekarang bilangnya OVOP, one village one product. Makanya terakhir ada Kajar,
ada Siono, ada Munggi Polowijo, Ponjong Minapadi dan seterusnya. Karena memang kebutuhan kita harus kita cukupi sendiri, kecuali satu hal yang tidak kita bisa penuhi pada waktu itu adalah barang gerabah. Kita masih ngimpor dari Ngare istilahnya. Ngare. Ya, itu karena tanah kita nggak bisa digunggawi gendeng dan segala macam. Saya kira dari saya itu, saya terima kasih banget Mas Farid mau sharing sama teman-teman yang lain tentang pengalamannya sampai Universal Studio. Saya pernah bilang sama Lukas, ayo dong banner welcome to Universal Studio, bener nggak? Universal Studio. Karena pada tugu yang lama, tugu landmark yang lama itu, aku melu gawe Mas itu, sama Mas Edi. Ya. Pakai air mancur dulu deh itu. Saya kira dari saya itu, sekali lagi terima kasih Mas Farid ya, untuk Andum Kawruhnya. Gerakan kita tadi adalah Sopo Aruh Andum Kawruh. Matur sembah nuwun Mas. Terima kasih Mas. Mas Moyo nggih, monggo. Terima kasih Mas Erik sudah memberikan apresiasinya untuk Mas Farid, dan ternyata nyambung ya, itu ada Mas Patrick, dan ya nanti bisa dilanjutkan ngobrolnya. Oke, dan ini oleh ngundang Mas Farid nanti mau kolaborasi sama Andi dan juga Wasis. Wes bali ning tepus aja. Kirano sing tekon tenan iki. Mbok tekon larang lho iki biasane. Mbok tekon lho. Tekon. Oh iya, Farid mau wis kayak bupati. Kandhani kok Bupati Blambangan kok iki. Wis, ya. Mas Raka. Mas Raka boleh ikut sini di sini. Mas Raka sini dong. Silakan diikuti teman-teman yang lain, boleh nulis di sini yang besar. Farid di sini, teman-teman yang lain di sana. Mas buka pagar wis ngek gitu. Ini Mas Raka ya? Ini Om ya berarti jatuhnya? Wah. Iya, sekarang ya lelakon iki ya ana dalane dhewe-dhewe. Sini Mas Raka sama Om. Mas Raka. Om. Apa nih harapannya apa nih? Harapannya untuk Sini, maju sini Mas Raka. Harapannya apa? Harapannya untuk dari Wedangan Simbok ya nanti bisa berkembang, bisa menyiapkan tempat untuk teman-teman dari sanggar-sanggar atau dari komunitas budaya yang mau mengadakan acara di sini atau berekspresi, silahkan nanti bisa langsung ke sini aja. Oke. Nyun sewu kalau saya mau minjam kalimatnya teman-teman tadi yang Sopo Aruh Andum Kawruh, boleh? Boleh. On JJ. Terus ada Wedangan Simbok gitu ya? Boleh. Sopo Aruh Andum Kawruh. Ini Agilar gawe kaos nembung sisan Gil. Kowe iki apa-apa digawe kaos e. Wong capturean Twitternya dadi kaos. Ngono ya payu. Admine ono ora iki admine? Dadi kaos. Wedangan. Wedangan Simbok. Kedawan. Sampun jangkep sedaya, mohon diamini bersama, semoga tempat Wedangan Simbok menjadi tempat untuk Sopo Aruh dan Andum Kawruh. Ini saya berikan kepada Mas Raka. Tenan loh Pak Indro, saya kerengan sama Raka, remuk loh saya ini sekarang. Jadi ini Om Dek Raka ya, nanti manggilnya Om. Lensanya di wide, men aku ketok. Sopo Aruh Andum Kawruh.
Sopo aruh antum kawruh. Jadi silakan teman-teman yang lain boleh nulis di yang besar itu memorabilia. itu yang di putih itu ya. Harapannya Dan untuk Gunung Kidul boleh, untuk Wedangan Simbok boleh. Mas Andre, Mas Andi, Mas Wasis, kita boleh bergabung bersama di sini untuk bersama-sama berkolaborasi nanti. Oh iya. Iya. Mas Wasis, oke. Ini kita mau bikin satu apa ya? Ya satu karya, karena setiap hal yang kita lakukan bisa menjadi sebuah karya yang akan mempengaruhi hidup kita. Betul. Siap. Oke, Dan, siap. Sebelum dimulai saya boleh satu sidik wae. Dari hati yang paling dalam saya sebenarnya sangat respect dengan teman-teman yang tetap obah dan kiprah di Gunung Kidul, karena saya sendiri sebenarnya masih belum mampu untuk pulang Gunung Kidul. Jadi hormat saya untuk teman-teman yang hari ini kemudian masih bisa bergerak di kota kalian. Nyuwun sewu, saya belum bisa pulang, saya masih ada perkara-perkara yang harus diselesaikan nengare untuk tandang gawe nengare sik gitu ya. Matur suwun. Nitip dulu. Oke, nanti 2029 saya kembali sama Mas Nanem. Lah emang rencana apa? Mbak menawa Mas Nagel meneh. Oh iya. Ning ibune anak-anak isih kok nganggur 2029 arep ngopo to? Sekali lagi tepuk tangan paling meriah untuk Farid Stevi. Matur nuwun. Dan kita juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dari KNPI Gunung Kidul, Karang Taruna Kabupaten Gunung Kidul, Sanggar Pujo Sumakno yang saat ini hadir, teman-teman dari Sanggar Lokaat, teman-teman dari HIPMI, PUBG, Cerita Gunung Kidul, Dapur Musik, Explore Gunung Kidul, seluruh seniman teman-teman dari Gubuk Rembuk, ABDW, Wonosari Kece, admin update di sini, tim Sarbaron, Radar Jogja, Beritain Aja, Explore Gunung Kidul, dan juga teman-teman dari Kabar Handel ini, dan juga teman-teman yang belum bisa kesebut satu persatu. Pokoknya terima kasih matur nuwun semuanya yang sudah hadir malam ini.